Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi. Jadi pada video kali ini kita lanjutkan lagi perkuliahan kita mengenai belajar bahasa pemrograman R untuk pemula. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi subbab 1.6. Ini pada subbab 1.6 kita tuh akan ngebahas ini. Nah, ini dia. Ini dia ya. Jadi kita akan ngebahas ini. Jadi kita akan ngebahas apa itu R package atau apa itu paket R. Kemudian melihat berbagai paket R yang sudah diinstal pada komputer kita sampai ini dia. Kita akan praktek nanti menginstal paket R dan cara mengetahui kontributor pada suatu paket R. Nah, teman-teman, untuk modulnya ini sendiri, teman-teman nanti bisa download di bagian deskripsi video ini atau di website www.startcoma.com. Teman-teman bisa download materinya di situ. Nah, teman-teman, menurut saya ini merupakan informasi yang sangat penting, materi ini, dalam belajar R, oleh karena hampir di seluruh pekerjaan R kita nanti itu tidak lepas dari penggunaan paket R. Jadi semoga teman-teman bisa memahami isi dari video ini. Nah, nantinya teman-teman setelah menonton dari video ini, untuk meningkatkan pemahaman kita, saya ada ngebuat soal. Ini ada soalnya. Teman-teman bisa jawab soalnya. Itu sebenarnya soalnya ada juga di bagian ini. Di bagian ini dia, di bagian akhir dari ebook ini di 1.6. Teman-teman bisa jawab soalnya setelah menonton video ini. Teman-teman bisa jawab nanti isinya di kolom komentar video ini. Oke ya. Langsung aja kita mulai. Kita menuju ke materi kita 1.6 seperti ini. Nah, ini dia. Nah, sebelumnya teman-teman saya coba jalankan RStudio-nya dulu ya. RStudio. Kita coba jalankan RStudio-nya. Sedang proses, kita tunggu dulu dari awal. Nah, jadi seperti ini tampilan RStudio-nya kalau sudah dijalankan. Nah, pertama kita akan ngebahas ini, paket R. Suatu paket R berisi beberapa fungsi R. Nah, jadi paket R itu dia itu semacam kotak ya, di dalamnya itu berisi beberapa fungsi dari R. Itu perlu dicatat. Paket R itu berisi beberapa fungsi dari R ya. Fungsi-fungsi R tersebut dirancang atau dibuat sedemikian rupa untuk melakukan perintah tertentu. Jadi di R itu ada banyak fungsi R. Nah, fungsi R ini memiliki kegunaan. Nah, seperti itu. Nah, kalau coba kita jalankan dulu R notebook-nya. File, new file, R notebook. Ya, ini coba kita hapus dulu. Ya, coba kita hapus. Nah, ini dia. Nah, jadi fungsi-fungsi R tersebut dirancang atau dibuat sedemikian rupa untuk melakukan perintah tertentu. Nanti ya. Contoh, jadi di R itu ada namanya paket R bernama ggplot2 ya. Ada paket R bernama ggplot2. Dia berisi berbagai fungsi R untuk melakukan visualisasi data. Jadi fungsi-fungsi yang ada dalam paket R ggplot2 itu biasanya digunakan untuk visualisasi data. Misalkan menampilkan datanya ke dalam grafik batang atau datanya disajikan dalam grafik lingkaran dan sebagainya seperti itu. Nah, teman-teman, Anda dapat mengakses menu package untuk melihat berbagai paket R yang telah diinstal pada komputer Anda. Jadi gini teman-teman. Jadi di sini ternyata ada bagian namanya package. Nih. Nah, ini package. Kita coba klik. Nah, ini package. Nah, ketika kita klik package, akan muncul nama-nama paket R. Kita tunggu dulu ya. Dia lagi loading nih.
Nah, ini dia teman-teman. Jadi yang tulisan biru ini itulah paket-paket R. Contoh di sini ada Abin, AR, kemudian Agricolae, Animation, BIT, Blob, semua ini merupakan paket-paket R. Nama dari paket R. Nah, jadi teman-teman sudah tahu ya, teman-teman bisa mengakses nama dari paket-paket R-nya, teman-teman dengan mengklik menu di package. Itu ya, informasi yang pertama. Oh, aku bisa tahu nama-nama paket R yang udah diinstal di komputerku dengan cara aku klik aja package. Oh, ternyata di komputerku udah ada paket R Abin. Ternyata di komputerku udah ada paket R BIT, di komputerku udah ada paket R BMP. Nah, seperti itu dia. Itu ya. Oke. Selanjutnya nih sudah saya jelaskan. Jadi beberapa paket R ya, ada Abin, Spec, AMAP, ARM seperti itu ya. Ini dia di atas ini. Ya, AR ini dia. Oke ya, kita lanjut dulu aja. Kemudian, nah ini contoh paket R GLDX, kita lanjut aja. Oke, jadi intinya untuk melihat berbagai paket R, teman-teman bisa mengklik menu di package seperti itu dia. Oke ya. Lanjut. Nah, ini dia. Teman-teman, di sini ada menu pencarian di sini ya. Pada bagian ini Anda dapat memeriksa apakah suatu paket R sudah diinstal atau belum. Nah, teman-teman, di sini ada kotak. Nah, ini dia. Di kotak. Nah, teman-teman bisa menulis nama dari suatu paket R, apakah sudah diinstal di komputer kita atau belum. Contoh, kita ketik ada nama paket R namanya ggplot2. ggplot2. Nah, oh, ada nih ggplot2. Artinya di komputer kita ini sudah menginstal paket ggplot2. Itu ya. Ada nih paket R namanya HSEM. Coba ya. HSEM. Ternyata pas kita ketik HSEM, ternyata nggak ada paket R-nya. Nggak muncul namanya di sini. Artinya, paket R bernama HSEM belum diinstal di komputer kita. Seperti itu. Jadi teman-teman dengan menggunakan menu di sini, ini kayak seperti pencarian, teman-teman bisa memeriksa apakah paket R sudah terinstall atau belum di komputer kita. Nah, paham ya? Tadi menu package ini untuk mengetahui nama-nama package-nya. Kalau teman-teman mau mencari tahu paket R-nya sudah diinstal atau belum, tinggal mencarinya di tombol pencarian ini. Seperti itu dia. Oke ya, seperti ini dia. Kemudian ini sudah ya, tadi nih SM, oke. Nah, kemudian mana ya, ini dia. Sekarang, nah tadi saya sudah bahas, dalam suatu paket R, itu isinya terdiri dari fungsi-fungsi R. Nah, itu penting dia. Jadi, dalam suatu paket R berisi fungsi R. Nah, ini dia. Sekarang coba kita lihat pada paket R ggplot2 fungsi-fungsi R apa aja yang ada di situ. Nah, kita coba lihat. Ini kan kita ketik dulu paket R ggplot2 nih. Nah, untuk mengetahui fungsi-fungsi yang ada dalam paket ggplot2, kita klik namanya. Klik. Nah, ini documentation for package, dokumentasi paket R ggplot2. Nah, ini ada AES. Ini nama-nama fungsinya nih. Ada AES, AES underscore. Ini semua. Nah, ini nama-nama fungsinya nih. Nah, itu dia. Tuh. Ada keyplot, ada quickplot, rel, resolution. Jadi, dalam paket rggplot2 berisi banyak fungsi-fungsi R. Dari huruf A sampai huruf apa? Sampai huruf Y. Yen, Yelap, Yelim. Itu semua namanya fungsi-fungsi R. Nah, itu ya. Jadi,
Paket R itu ibaratnya kayak kotak, di dalamnya itu ada isinya. Nah, isinya itu fungsi-fungsi R, seperti itu dia. Ya, paham ya? Nah, sekarang ini tadi ya, pada gambar 1.37 diperlihatkan bagaimana berbagai fungsi yang tersedia pada paket rstat. Nah, ini ada paket R namanya stat ya. Coba kita kembali ke package. Kita tulis stat. Stat or S. Sorry, S. Nah, paket R namanya stat. Coba kita lihat fungsi-fungsi R di dalam paket rstat. Klik. Nah, ini dia dokumentasi untuk paket stat. Lihat tuh fungsinya. Ada ACF, ada AIK, agregat, add1. Ternyata paket stat ini isinya itu, paket rstat ini isinya banyak banget fungsi-fungsi R-nya. Seperti itu dia ya. Jadi, di dalam paket R berisi fungsi-fungsi R. Fungsinya ini nama-namanya nih, seperti itu. Selanjutnya, nah, selanjutnya lagi, ini dia. Jadi, fungsi-fungsi R itu, teman-teman, dia punya kegunaannya. Seperti itu dia. Contoh nih, seperti ini. Fungsi-fungsi R yang tersedia pada paket rstat. Contoh fungsi-fungsi R ada ACT, AIC, ANOVA tadi ya. Ini pada paket stat tadi ya. Kita lihat nih pada paket rstat, ya, stat ini. Ada fungsi namanya ACF, ya ACF, AIC dan seterusnya seperti itu. Ini dia. Contoh nih, ternyata di paket rstat ada fungsi namanya ANOVA. Mana ya? Kita cek dulu. ANOVA. Nah, ini dia. Jadi, ini kan di dalam paket rstat. Di dalam paket rstat ada fungsi namanya ANOVA. Nah, setiap fungsi tadi kan punya kegunaan. Kita bisa melihat kegunaan fungsinya atau penjelasan dari fungsinya dengan cara kita klik aja namanya nih, klik. Nah, ini dia. Fungsi bernama ANOVA. Fungsinya namanya ANOVA, berada di dalam paket rstat. Nah, itu dia. Deskripsinya, penjelasannya, kegunaannya untuk menghitung analisis varian satu ya, atau satu arah lah gitu ya. Jadi fungsinya namanya ANOVA ya, pakai di dalam paket rstat. Kegunaannya untuk melakukan analisis varian. Seperti itu ya. Contoh lain lagi misalkan ini, apalagi ya fungsinya ya, kita cek dulu. Nah, nih binom test, Nah, ini fungsinya namanya binom.test. Berada di dalam paket rstat. Ya, kegunaannya untuk untuk melakukan uji eksak ya, perform an exact test ya. Melakukan uji eksak ya dengan hipotesis nol sederhana tentang probabilitas kejadian sukses pada percobaan Bernoulli. Jadi setiap fungsi itu dia punya deskripsinya, punya ya keterangannya seperti itu. Contoh lain lagi nih, core test ya. Klik. Nah, fungsinya namanya core.test, berada dalam paket rstat. Ya, kegunaannya untuk apa ya? Untuk menguji hubungan antara sampel berpasangan itu ya, pair sampel seperti itu ya. Jadi di dalam paket R ada fungsi. Fungsi R itu punya deskripsi atau penjelasan atau kegunaannya. Seperti itu dia. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Nah, ada lagi fungsi namanya LM. Nah, teman-teman mungkin pernah dengar namanya metode regresi linier. Nah, ternyata di sini coba kita cari ya LM. Ini LM ya nih. Nah, LM ternyata fungsi LM itu dia berada dalam paket rstat. Kegunaannya untuk melakukan regresi linier tuh dia. Seperti itu ya, LM. Tuh. Kemudian, nah ini dia. Sekarang kita masuk ke bagaimana cara menggunakan paket R. Nah, ini penting nih. Misalkan ada paket R namanya ggplot2 ya. Kita kembali ke package ya. Di sini ada ggplot2. Nih, gimana cara menggunakan paket R-nya? Caranya kita menuliskan perintah library
Nah, library, kemudian ketik nama paket R-nya, ggplot2. Nah, kemudian kita eksekusi, tekan tombol ini, Ran. Nah, muncul nggak? Kita lagi press. Nah, ini kalau sudah kita eksekusi, artinya kita sekarang menggunakan paket R ggplot2. Buktinya di sini sudah terchecklist. Nah, kalau sudah terchecklist, artinya kita sedang menggunakan paket R ggplot2. Contoh lain lagi nih, kita mau menggunakan paket R namanya urca. Paket R namanya urca. Coba kita lihat. Urca. Nah, kan belum ada tanda checklist. Artinya paket R urca-nya belum dipakai. Untuk memakai paket R urca, maka kita buat library dari urca. Kita eksekusi, nanti terchecklist nih, eksekusi. Nah, kan eksekusi seperti itu dia. Jadi udah paham ya cara mau menggunakan paket R. Kita tuliskan perintah library, buka kurung, tutup kurung, nama paket R-nya. Untuk memastikan sudah terpakai atau belum, ya tinggal lihat kalau sudah tercentang, artinya kita sedang memakai paket R tersebut. Seperti itu. Sudah. Kemudian, nah, sekarang ada paket R namanya HSEM. Sekarang HSEM ini, apakah paket R HSEM ini ada nggak di komputer saya? Coba kita tulis ya, HSEM. Ternyata belum ada. Nah, karena belum ada, sekarang kita coba menginstalnya supaya ada muncul di sini, gitu ya. Ini dia cara menginstalnya ada di sini. Kita coba install dulu ya. Caranya ya kita harus aktifkan internetnya terlebih dahulu. Kita aktifkan ya. Oke, kemudian kita menuju bagian install. Kita ketik namanya HSEM. Nah, ini ada. Klik, sekarang kita install. Nah, begitu cara nginstal paketnya. Nah, ini kita sedang install paket R namanya HSEM. Nah, ini lagi proses instalasi. Nah, tertulis paket HSEM secara sukses, ya sudah diinstal lah. Apakah muncul? Nah, ini udah ada HSEM-nya nih di sini, udah berhasil. Ya udah, kalau cara gunakannya library dari HSEM seperti itu. Tinggal digunakan aja. Seperti itu. Nah, ini udah digunakan seperti itu ya. Kita mau nginstal paket apa lagi? Tinggal menu bagian install. Teman-teman tinggal lihat nih banyak paket di sini. Misalkan ketik aja huruf A, maka akan muncul nama paketnya. Ketik huruf B, maka akan muncul paketnya. Jadi untuk menginstal paket R-nya ya tinggal menu install, tinggal pilih paket R mana yang mau teman-teman install. Nanti tinggal diinstal seperti itu. Ya. Kemudian nah sekarang selanjutnya ini dia. Terakhir kita akan mencari tahu siapa aja yang berkontribusi terhadap suatu paket R. Nah, paket R itu dia nggak langsung bim salah bim ada, itu dia. Tapi dia itu dibuat oleh beberapa orang, satu orang atau beberapa orang. Nah, yang membuat paket R itu namanya ya bagian dari kontributornya, seperti itu dia. Nah, sekarang kita ingin tahu siapa sih yang ngebuat suatu paket R, siapa tuh orang-orangnya itu siapa aja. Nah, contoh, kita ingin tahu nih, siapa aja orang-orang yang ngebuat paket R ggplot2. Nah, kita ingin tahu nih, caranya kita bisa buka Google ya. Kita ketik aja di sini, di modul saya misalkan tadi, nah di sini kita ketik rcran ggplot2. Berarti di sini, di Google-nya, di sini rcran ggplot2. Nah, kemudian di sini klik yang ini, cran package ggplot2. Nah, dari sini kita bisa tahu orang-orang yang berkontribusi yang membuat paket R ggplot2, teman-teman bisa lihat di bagian author. Oh, ternyata si pembuatnya namanya Hartley Wickham, Winston Cheng, Lionel Henry, Thomas Lynn Pedersen, dan seterusnya. Jadi orang-orang inilah yang berkontribusi dalam pembuatan paket R ggplot2. Seperti itu. Itu ya. Selanjutnya lagi, oke, sudah selesai. Jadi teman-teman, setelah menonton video tadi, teman-teman bisa jawab pertanyaan ini untuk meningkatkan pemahaman teman-teman. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Saya tunggu jawabannya di kolom komentar video ini ya, untuk 5 soal ini.
Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.